Sambutan Wakil Pengurus Madrasah kepada Bapak Musbihin MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Ponpes Sunan Derajat, yang saya hormati bapak-bapak, ibu guru, yang saya hormati bapak ibu wali murid, wali wisudawan, wali wisudawati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk menghadiri pelepasan peserta didik kelas 6. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah ibadah yang akan kita petik hasilnya di yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tetap berketurunan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang berbahagia, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala pesan-pesan yang insya Allah nanti harus jenengan gegemi selepas dari MI, dan saya hari ini coba untuk bisa memberikan sedikit pada orang tua. Yang pertama, hari ini anak-anak jenengan di wisuda. Pertanyaannya, wisuda ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kemarin waktu MI biasanya anak masih ikut TPQ. Kira-kira setelah wisuda MI masih ada kegiatan nopo mboten sebagai pengganti TPQ? Karena kalau saya lihat di sekeliling kita, di warung-warung kopi itu yang bawa HP itu ternyata anak-anak yang seusia SMP. Artinya apa? Ternyata anak kita itu lebih baik waktu MI daripada setelah lulus MI. Mudah-mudahan saja ada sebuah lembaga, dan ini sudah saya usulkan di lembaga NU Banjarwati, supaya membuat lembaga setelah TPQ, entah itu nantinya namanya Madin atau apa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak adalah investasi. Artinya masa depan kita itu tergantung pada anak kita. Hari ini adalah wisuda edisi spesial. Mengapa spesial? Karena di tahun ini kita mendapatkan cobaan dari Allah berupa corona, dan ini akan diingat oleh anak seumur hidup. Biyen aku dewi sudah pas wayahe ono corona. Artinya apa? Akan banyak perubahan yang bisa kita rasakan. Yang pertama, mungkin sebelum ada corona orang tua belum pernah merasakan jadi guru itu seperti apa. Kemudian ada pembelajaran online. Kira-kira pagi hari ketika pembelajaran online, ibu-ibu senang atau susah? Kalau kepengen melihat ibu umek karepe dhewe, Bu Guru, Pak Guru di MI silakan kasih online sebanyak-banyaknya, yakin umek kayak ibu-ibu. Ini bapaknya belas gak ada pengaruhnya. Kepengen ngamuk nang anaknya seperti itu nggih. Ini hanya 1-2 jam. Bagaimana dengan perasaan bapak ibu yang ngajar di MI berjam-jam? Kira-kira seperti apa? Mengapa seperti itu? Karena pembelajaran itu yang diprioritaskan bukan pinternya, tapi yang diprioritas adalah benernya. Untuk jadi siswa pinter gampang, cekeli HP tiap hari 2 jam insya Allah pinter. Tapi jadi bener itu bukan hanya tugas seorang guru. Nih pinter insya Allah lebih banyak di guru, tapi kalau membentuk karakter anak yang bener itu dimulai dari ibu. Mengapa kok tidak dimulai dari bapak?
benar anak itu dimulai dari ibu. Karena hampir 24 jam anak itu lebih banyak berhubungan dengan ibu. Kalau potret seorang ibu, saya sendiri misalkan tidak tahu kayak apa, cukup mudah bisa dilihat dari potret seorang anak. Mudah-mudahan saja ada sebuah pembelajaran, ibu itu harus pinter daripada bapak. Kalau bapak sing penting, yang penting bisa menyambut gawe, tapi untuk ibu harus jauh lebih pinter daripada seorang bapak. Ibu, kalau misalkan saya tanya, apakah bapak ibu sudah mengetahui bakat anak jenengan? Jangan-jangan ibu sendiri juga tidak tahu bakat ibu itu apa. Mengapa seperti ini? Kalau kita sendiri tidak tahu bakat anak, bagaimana mungkin kita bisa mengantarkan anak? Setelah MI mau dimasukkan di sanawiyah atau SMP atau mu'alimin, itu tergantung pada bakat anak. Bisa dilihat bakatnya seperti apa. Bakat biasanya muncul waktu anak kelas 3, 4, 5 MI. Kalau misalkan nilai rapot siswa seorang anak, nilai matematikanya 5 misalkan, atau 6, nilai bahasa Indonesianya 9, kira-kira dileskan pelajaran apa? Mesti jawabannya matematika. Kita sering fokus pada kekurangan anak kita, tapi kita jarang sekali melihat kelebihan anak kita. Nih anaknya gak iso matematika, dilesno matematika, anaknya pinter bahasa Indonesia dijarno wae. Padahal kepandaian anak kita itu harusnya lebih dileskan lagi. Mengapa? Karena itulah potensi anak kita. Saya contohkan, karena kalau nyontohkan anak orang lain mungkin nanti ada perasaan gak enak. Saya contohkan anak saya sendiri. Anak saya yang kedua namanya Uwais Hasim Alatwi. Kalau disuruh baca mungkin agak lama. Karena apa? Karena dia memang tidak berbakat di kemampuan otak yang visual. Tapi silakan kasih Lego sak keranjang dalam waktu 1 jam, silakan suruh buat apapun terserah dan pasti dia bisa. Mengapa? Karena otaknya bukan otak baca, tapi otaknya otak abstrak. Lah kalau misalkan kita tahu, otomatis dia arahnya kemana, sekolahnya kemana, maka itu akan memudahkan anta untuk belajar. Jangan pernah menyuruh ikan untuk naik ke tembok, nggak akan pernah bisa. Saman pekso iwak kongkon munggah nang tembok tidak akan pernah bisa. Artinya apa? Kalau potensi anak itu di keilmuan A, saman pekso di keilmuan B juga tidak akan bisa maksimal. Monggo Bapak Ibu, yoga jenengan pirsani jenengan angen-angen, senengani anak jenengan niku nopo, yang dibisai anak jenengan niku nopo, silakan itu nanti yang didorong, itu yang dileskan. Karena apa? Kelebihan anak kita eman-eman kalau tidak kita perbaiki, kalau kita tidak mendukung apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Ketiga, saya sebagai Ketua BPMNO mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sampai hari ini belum bisa memberikan sarana yang memadai untuk pendidikan, belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi Bapak Ibu guru, karena kita juga sama-sama berjuang. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita peroleh tambah hari akan tambah maju, tambah hari akan tambah maju. Kemudian di pendidikan kita, MI kita, banyak sekali MI yang punya prospek yang luar biasa. Saya contohkan, saya punya teman namanya MI Al-Hikmah, SD Al-Hikmah, bukanya hanya 2 jam. SPP-nya saat ini sekitar 1.700.000 per bulan, DPP-nya 11 juta, tapi 2 jam sudah penuh. Artinya apa? Kita punya potensi untuk besar. Suatu saat nominal itu jadi nomor kesekian. Karena apa? Orang tua akan melakukan apapun selama yang dilakukan oleh sekolah itu adalah merupakan usaha untuk mengembangkan anak-anak beliau.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.